Wahai Raja, Tuan Raja, kita sekarang sangat diresahkan sekali oleh kedatangan tukang sihir yang sangat hebat dan sangat pembohong sekali. Argumentasi kita dikalahkan dan selalu dipatahkan oleh orang itu. Bahkan agama kita tambah lemah gara-gara kedatangan orang itu. Itu namanya Muhammad, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa al-Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak akan lama lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, di mana bulan ini juga terdapat kemuliaan-kemuliaan dan juga ada spesial yang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak kisah yang sangat menarik sekali, yang jarang dan tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini juga bulan yang penuh bagaimana Allah menguatkan hati baginda Nabi, menguatkan kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW, yang sementara baginda Nabi di waktu itu masih belum benar-benar tidak dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan termasuk Abu Jahal dan gembong-gembongnya. Itulah orang-orang salah satunya yang memang benar memusuhi dan memerangi baginda Nabi Muhammad SAW dalam ajaran-ajaran syariat yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking ingin bagaimana baginda Nabi itu terkalahkan, baik dari argumentasi tentang keagamaan. Karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa dikalahkan dengan argumentasi dari Abu Jahal dan gembong-gembongnya. Maka Abu Jahal sangat risang sekali dan sangat kecewa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah Abu Jahal, karena sudah tidak mampu, maka Abu Jahal mengirimkan sebuah surat kepada raja, namanya raja itu adalah Habib bin Malik, raja dari Syria. Karena sudah saja tidak mampu Abu Jahal dan gembong-gembongnya untuk mengurus dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi tidak pernah terkalahkan. Jadi suatu ketika Abu Jahal ini mengirimkan surat kepada raja dari Syria tadi. Karena memang benar Abu Jahal sudah sangat risang sekali. Kirimkanlah surat kepada Raja Syria. Jadi di dalam isi suratnya, wahai Raja, Tuan Raja, kita sekarang sangat diresahkan sekali oleh kedatangan tukang sihir yang sangat hebat dan sangat pembohong sekali. Argumentasi kita dikalahkan dan selalu dipatahkan oleh orang itu. Bahkan agama kita tambah lemah gara-gara kedatangan orang itu. Itu namanya Muhammad, katanya. Jadi bagaimana kita tuh Tuan Raja? Kami berharap agar supaya Tuan Raja datang ke Mekah untuk menangani hal yang semacam ini, karena kita di sini sudah tidak mampu lagi untuk mengurus orang tadi. Maka respon seorang raja, Raja Syria ini, Habib bin Malik, langsung merespon benar dan datang ke Mekah bersama rombongannya. Dia 12 berkuda, di dalam kisahnya itu 12 berkuda. Cuma setelah datang ke
Albat, Al-Battah. Ini di daerah Mekah sudah. Raja itu diberhentikan oleh Abu Jahal dalam arti disambut di sana di Al-Battah tadi. Dan rombongan semuanya berhenti. Abu Jahal itu menyambutnya dengan sebuah hadiah dan segala macam karena raja bisa datang ke Mekah turun tangan sendiri bersama anak buahnya. Lalu Abu Jahal memerintahkan raja itu untuk berhenti sejenak karena banyak diberikan hadiah segala macam oleh orang Quraisy di waktu kafir Quraisy di waktu itu. Lalu Abu Jahal bertanya, gimana tentang Muhammad itu sebenarnya? Habib bin Malik ini bertanya, Muhammad itu sebenarnya gimana? Maksudnya Muhammad itu gimana? Ajaran Muhammad itu gimana? Ajaran Muhammad itu tidak sama dengan ajaran kita. Lalu Abu Jahal bilang, tanyalah kah? Tanyakan sajalah langsung ke Bani Hashim tuh. Ini di sini banyak orang-orang Bani Hashim katanya. Dan di waktu itu Bani Hashim ini banyak di sana datang untuk menyambut raja juga. Lalu ditanyalah ke orang-orang Bani Hashim tuh, bagaimana sih Muhammad sebenarnya dan apa sih ajaran-ajaran Muhammad itu? Lah jadi si Bani Hashim ini menjawab, sebenarnya si Muhammad, saya itu berkawan dengan Muhammad semenjak dari kecil tuh orangnya baik, jujur. Namun setelah akhir-akhir ini, setelah Muhammad tuh umur 40 ini, ternyata dia mencaci, katanya. Dia beda dengan agama kita, alirannya pun perintahnya beda dengan agama kita. Jadi itulah yang bikin resah kita, katanya orang-orang Bani Hashim yang hadir di tempat itu di waktu itu di Al-Abtah katanya. Jadi coba jemput Muhammad. Suruh datang ke sini katanya bin Malik tadi, raja dari Syria tadi. Iya kalau mau katanya, kalau tidak katanya. Paksa aja katanya Habib bin Malik tadi. Lalu Abu Bakar lah yang menjemput baginda Nabi Muhammad. Di waktu itu Abu Bakar belum masuk mengikuti baginda Nabi. Jadi Abu Bakar membawa baju merah dengan surban hitam yang diserahkan ke baginda Nabi untuk memakainya, dan dibawalah baginda Nabi ini ke hadapan Raja Syria tadi, ke Habib bin Malik tadi. Lalu sesampainya di Habib bin Malik tadi, Raja mulai ada berdialog dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dialog Raja itu? Jadi dialog Raja, apakah kau benar Muhammad? Betul katanya. Engkau tahu bahwasanya Nabi itu punya mukjizat. Dan apakah kamu punya mukjizat? Jadi ditanyakan seperti itu oleh Raja. Lalu, apa yang kau inginkan katanya. Jadi, aku ingin katanya Raja, kalau kau memang benar-benar seorang utusan, seorang nabinya Allah, seorang Rasulullah, aku ingin matahari terbenam saat sekarang. Dan munculkan rembulan, turunkan rembulan itu ke bumi, dan belahlah rembulan itu menjadi dua. Suruh belah, suruh pecah rembulan jadi dua, dan habis itu satukan lagi rembulan itu, lalu kembalikan lagi ke langit. Aduh, baginda Nabi menjawab, apakah kau akan beriman kepadaku? Jika permintaanmu aku penuhi. Iya, katanya si Raja tadi. Tapi dengan satu syarat. Kau beritahu aku apa yang ada di hatiku. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Jabal Abi Gobis. Jabal Abi Gobis ini bukit di Mekah. Naik ke Mekah, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat, lalu berdoa baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad, katanya, yang ada Muhammad semuanya tetap akan terjadi karena semuanya atas kehendak Allah, dan aku diperintahkan oleh Allah dan banyak malaikat-malaikat yang lain. Doamu dikabulkan oleh Allah dan akan bisa membuktikan apa yang diminta oleh orang Quraisy kafir Mekah tadi. Setelah itu Muhammad Habib bin Malik itu, dia punya anak tidak punya mata,
tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia lumpuh. Dan sudah dikembalikan oleh Allah kepada semulanya. Jadi itulah kata malaikat Jibril. Lalu setelah Nabi Muhammad turun, maka dengan telunjuk baginda Nabi ditelunjukkan ke matahari itu. Lalu digeser matahari lalu terbenam. Lalu ditelunjukkan lagi jari baginda Nabi. Muncullah rembulan. Gelap, setelah gelap muncullah rembulan. Lalu rembulan itu mendatangi baginda Nabi lalu dibelah menjadi dua. Setelah dibelah oleh baginda Nabi, lalu diperintah oleh baginda Nabi untuk berangkat ke langit lagi. Dari itulah. Lalu percaya si Habib bin Malik tadi. Lalu baginda Nabi mengatakan, "Hai Malik bin Habib bin Malik," katanya, "anakmu yang tidak ada mata, anakmu yang tidak ada telinga dan tidak ada kaki dan tangan, Allah sudah kembalikan dengan sempurna." Dari itulah lalu Habib bin Malik tadi berkata, "Hei orang-orang kufar, orang-orang kafir, hei orang-orang di sini yang ada semuanya," katanya, "saya berjanji dan saya bersumpah." Lalu beliau bersyahadat, "Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi, aku bertuhankan kepada Tuhan Muhammad, dan aku bersaksi, aku akan tidak mengingkari apa yang telah diikuti Muhammad, dan aku akan mengikuti Muhammad." Namun, tidak semuanya orang yang hadir di golongan itu di waktu itu ikut semua. Dari golongan Bani Hashim termasuk Abu Jahal tidak ikut. Dari itu yang ikut seperti dari itulah Abu Bakar. Mulai ikut mulai banyak lah. Jadi perjuangan baginda Nabi untuk mendapatkan kaumnya sangat sulit. Dengan begitu banyaknya tantangan yang harus dibuktikan baginda Nabi. Namun dari itulah maka banyaklah. Mulai banyak pengikutnya baginda Nabi. Baik Abu Bakar As-Siddiq di waktu itu. Terutama Raja Habib bin Malik tadi. Karena memang benar-benar di rumahnya di Syria itu di waktu itu anak raja itu memang benar dikembalikan oleh Allah. Tangannya, ada matanya, ada kakinya lagi. Cuman tidak semuanya di waktu itu, maka di dalam Al-Qur'an, wa iyyaraw ayatan yu'ridu aw yaqulu sihrun mustamir, katanya. Jadi mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda atau mukjizat tadi, mereka berpaling dan berkata, inilah sihir terus-menerus, katanya. Muhammad tukang sihir. Itulah sihir-sihir Muhammad, katanya. Jadi ketika yang ada di waktu itu banyak juga yang tidak percaya. Baginda Nabi ini bahkan masih dianggap itu sihir aja. Maka banyak tantangan baginda Nabi untuk mendapatkan kaum-kaumnya. Cuman karena kesabaran beliau. Sehingga terjadilah apa yang ingin dibuktikan oleh baginda Nabi, dan itu terbukti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah manfaat dan amalan-amalan yang dilakukan baginda Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, dan banyak keterangan baik Al-Qur'anul Karim, bahkan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana baginda Nabi memecah bulan menjadi dua. Itu sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar di sana. Bahkan disebutkan, inna ahla Makkah tasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyuriyahum fa'arahum insyiqaqil qamar fa'arahumul qamar syaqqatain. Jadi ketika dia sudah melihat qamar terpecah menjadi dua, tapi dia masih tidak beriman kepada baginda Nabi. Sudah dibuktikan oleh baginda Nabi, masih mengatakan bahwasanya baginda Nabi itu adalah tukang sihir. Dan banyak di hadis-hadis yang lain. Dan insya Allah di lain waktu kami sampaikan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban dan cerita kisah-kisah yang datang dari muhaddisin tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Di waktu ini kami cuma menyampaikan bagaimana kisah tentang terpecahnya bulan menjadi dua. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.